Karena sekali lagi, tidak semua mahasiswa pada akhirnya jadi peneliti, tidak semua mahasiswa pada akhirnya jadi dosen, ya. Jadi kemampuan untuk meneliti, kemampuan untuk menulis, ya, bisa saja itu akan kamu tinggalkan karena memang bukan menjadi profesi kamu setelah lulus nanti. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, skripsi sudah pasti menjadi momok buat setiap mahasiswa. Padahal ini adalah fase bisa dibilang terakhir sebelum mereka lulus. Ya, namun tak kenapa fase terakhir justru katanya lebih sulit, ya, lebih ribet. Semoga saja teman-teman yang menonton kali ini ya punya persiapan dalam menghadapinya, sehingga kalau kita sudah lebih banyak persiapan teman-teman, ini akan membantu kita lebih mempermudah pada saat kita memang harus ada di sidang skripsi, ya. Kali ini gue akan coba tuh untuk memberikan ada setidaknya 5 hal yang benar-benar paling sering, ya, bisa kita katakan pasti didapatkan oleh semua teman-teman mahasiswa yang sidang, ya. Masalah-masalah apa saja, ya, yang kira-kira mereka harus hadapin, dan di sini gue akan mencoba untuk memaparkannya supaya teman-teman jauh lebih siap lagi tuh. Teman-teman jauh lebih nantinya dipermudah pada saat sidang skripsi, sehingga pastinya dapat nilai baik dan pastinya membanggakan orang tuanya masing-masing, seperti itu. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya, seperti apa 5 masalah yang gue maksud, ya teman-teman. Namun terlebih dahulu jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, hal pertama yang menjadi masalah yang paling sering dan pasti dihadapi oleh mahasiswa biasanya adalah grogi, nervous, ya. Jadi semua mahasiswa mempertanyakan, ya, semua mahasiswa mengalami hal ini, tidak hanya pada saat di sidang gitu, ya. Jadi setiap kali kita minta mahasiswa untuk mempresentasikan tugas-tugas mereka, ya, pada saat semester gitu, ya, itu juga mereka biasanya grogi, nervous. Jadi teman-teman, harapan kita adalah ketika kita sering memberikan tugas, sering melatih kamu untuk tampil di depan, itu sedikit banyak untuk membantu kamu pada saat sidang skripsi, apalagi nanti kalau sudah di industri itu, ya. Jadi teman-teman, gua nggak punya rumus khusus untuk bagaimana mengatasi grogi atau nervous, tapi gue bisa katakan tidak ada orang yang terlahir dan langsung bagus dalam hal public speaking. Tidak ada orang yang memang sudah talentanya untuk berbicara di depan sehingga dia bisa mengatasi yang namanya grogi pada saat tampil di depan, ya. Semuanya itu adalah, gue lebih percaya, karena jam terbang atau latihan, ya. Jadi semakin banyak teman-teman sering latihan, ya, pasti ini akan mengurangin yang namanya sisi grogi, ya. Gue pernah tuh dapatkan semacam sharing dari motivator-motivator dunia gitu, ya. Di sana mereka juga berbicara bahwa setiap kita juga punya rasa grogi, ya, pada saat harus tampil di depan orang banyak atau pada saat harus menyajikan materi kita. Hanya saja sekali lagi pengalaman kita, ya, di belakang itu sangat membekali kita, sehingga ketika kita menghadapi semacam hal-hal kecil yang membuat kita harus gugup, kita sudah tahu tuh, ngerti bagaimana cara mengatasinya, ya. Hal lain juga yang menurut pendapat gue harus teman-teman persiapkan untuk mengatasi grogi ini adalah berpikirlah untuk jangan terlalu grogi, ya. Sekali lagi, tidak ada yang bagus di dunia ini jika ditaruh kata terlalu di depannya. Jadi teman-teman, grogi itu adalah hal yang manusiawi, jadi nikmati aja groginya, ya. Semakin banyak teman-teman menguasai materi yang teman-teman paparkan, ini akan banyak membantu buat teman-teman menghilangkan rasa groginya tuh. Nah, jadi kesimpulan gue di poin grogi ini teman-teman, yang harus teman-teman ingat sekali lagi adalah khawatir boleh, tapi jangan terlalu. Yang kedua juga, grogi itu adalah hal yang manusiawi dan teman-teman harus sering latihan dan latihan saja, ya. Bisa latihan dengan cermin pada saat sebelum sidang, bisa latihan dengan dosen pembimbing, ya, atau dengan teman-teman, ya, satu angkatan, minta tolong mereka untuk jadi dosen penguji atau kakak-kakak seniornya, ya. Bagaimanapun juga, ya, penguasaan kamu terhadap materi, ya, dan juga latihan yang sudah kamu persiapkan sebelum maju sidang ini jauh membekali, ya.
Jadi biarkan ada grogi kecil supaya itu memacu kamu untuk tetap tidak berpuas diri dan terus banyak lebih mempersiapkan diri supaya hasilnya pun nanti lebih bagus ke depannya. Nah, berikutnya masalah lain adalah ketika kamu salah menjawab pertanyaan dari dosen penguji, gitu ya. Nah, jadi sering sekali tuh mahasiswa ketika udah istilahnya apa ya, akhirnya dosennya bisa buktikan bahwa nih kamu salah dalam berpikir. Akhirnya kita mengakui dan kita tuh langsung ngerasa kayak kueng gitu ya. Wow, nah gezong nih, zong. Nah teman-teman, tidak perlu terlalu seperti itu. Teman-teman harus ingat aja nih, kami dosen penguji biasanya bertanya itu sebenarnya adalah untuk mengetahui seberapa paham kamu terhadap apa yang kamu tulis atau yang kamu teliti. Kalaupun ternyata kamu salah menjawab, percayalah kita akan mencoba untuk memberikan arah yang benar tuh ya. Jadi kayak seperti ini nih teman-teman mahasiswa ya, harusnya berpikirnya seperti ini karena teori yang kamu ambil seperti ini. Nah kita akan berusaha untuk membenarkan tuh, menunjukkan arah yang benarnya. Jadi kamu jangan merasa seperti ini sebuah tindak kriminal ketika saya memang salah dalam menjawab. No, ya habislah saya, wah udah langsung kiamat nih dunia ketika saya sudah selesai salah menjawab. No, ya jangan seperti itu. Bagaimanapun juga dosen itu bukan semacam algojo gitu ya, yang akan menghajar kamu. Justru dia di sana adalah mendidik kamu. Ya, idealnya adalah kampus dan dosen memperbaiki yang salah dari mahasiswa karena ini dunia pendidikan. Dan kampus yang memang identik dengan orang-orang yang lebih banyak salah karena kampus adalah bengkelnya dapat orang-orang yang salah untuk menjadi benar. Seperti itu. Jadi teman-teman, ayo jangan langsung ngedown karena setiap kali kamu down itu akan mempengaruhi ya bagaimana kelanjutan dari sidang kamu itu ke depannya. Nah berikutnya ini yang juga banyak banget teman-teman mahasiswa, yaitu adalah mereka sudah takut duluan karena nanti akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang mereka tidak bisa jawab gitu ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini teman-teman harus kesampingkan dulu nih sebelum maju sidang ya. Jadi penting juga harus teman-teman ingat bahwa yang namanya sidang pastilah semua kamu ya dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya justru pemahamannya adalah kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan mudah yang sudah bisa kamu jawab atau yang sudah kamu kuasai, loh bekalnya apalagi dong buat kamu nanti setelah lulus tuh ya. Justru dosen yang baik menurut pendapat gue adalah justru dia harus ngasih banyak pertanyaan tuh ya, tidak perlu banyak tapi pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang artinya di sini adalah pertanyaan yang memang tidak dipikirkan sebelumnya oleh si mahasiswa. Dengan cara seperti itu mahasiswa bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah informasinya ya. Jadi sudah pasti kamu jangan berdoa untuk tidak ada pertanyaan sulit ya. Bagaimanapun juga justru pemikirannya dibalik tuh, justru pertanyaan sulit akan membuat kamu menjadi pribadi orang yang lebih berkualitas, lulusan yang juga punya daya intelektual tinggi itu ya. Bukan justru sebaliknya, bukan justru di sisi yang negatifnya kamu pikirkan. Dan sebenarnya teman-teman tidak ada tuh idealnya pertanyaan yang sulit atau pertanyaan yang mudah dari dosen. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana pemahaman kamu terhadap penulisan kamu tuh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap penulisan teman-teman pasti akan jauh lebih mudah untuk menjawabnya. Intinya teman-teman jangan takut duluan ya, pelajari ya, pahami riset teman-teman, penelitian teman-teman ini dengan cara seperti itu ya. Teman-teman pasti punya bekal untuk bagaimana bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan sukar dari dosen-dosen penguji. Sesulit apapun pertanyaan, kalau teman-teman memahami sebab akibat dari penelitian atau penulisan yang teman-teman buat, teman-teman pasti punya jawaban-jawaban yang sesuai ya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengujinya. Sedikit saran, bekali diri kamu juga dengan mempelajari ya teori-teori dasar yang kamu dapatkan di semester-semester awal tuh. Karena bagaimanapun juga sering sekali teori-teori dasar ini justru merupakan adalah teori utama pada saat skripsi kamu. Jadi teman-teman tidak ada masalah kita kembali lagi sedikit ke belakang ke semester-semester awal, karena bagaimanapun juga ilmu yang sudah kita dapatkan jangan juga kita lupakan. Ya, itu justru yang menjadi bekal buat teman-teman agar lebih siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan oleh dosen pengujinya.
Nah, berikutnya teman-teman, masalah yang biasanya didapatkan sama teman-teman pada saat sidang adalah, wah, ntar gimana ya, nilai gue jelek lah ya, ntar gimana ya, gue nggak lulus nih. Nah, jadi perlu gue tekankan di sini bahwa memang benar fakta bahwa ada kok mahasiswa yang satu sudah pasti dapat nilainya kurang memuaskan, yang kedua yang tidak lulus, itu ada. Jadi jangan juga kita katakan bahwa tidak ada, karena memang kejadian di kampus kita gitu ya. Pernah kejadian di kampus lain pun gue sering mendapatkan gitu. Nah, jadi jangan terlalu ambisius juga dalam hal nilai ya. Kalau menurut pendapat gue secara pribadi, di saat teman-teman sudah berhasil maju menyusun dari bab 1 sampai bab 5 di ACC sama dosen pembimbingnya, ini adalah sebuah fakta positif yang harus teman-teman ingat, bahwa teman-teman sudah bekerja keras, teman-teman itu sudah punya mentalitas juara ya, melewati semua hambatan, semua ya ketidakmampuan teman-teman, tapi teman-teman bisa tuh tetap maju, tetap akhirnya selesai dalam format penulisannya. Jadi ini jauh lebih penting sebenarnya daripada nilai-nilai yang teman-teman bisa dapatkan pada saat sidang. Ya, tetap gue ngerasa bahwa pastilah teman-teman juga pengen dihargai dengan kerja kerasnya. Nah, jadi kalau memang nilainya pengen bagus dan hasilnya lulus, ya teman-teman harus kembali lagi pelajari ya penelitian teman-teman ini. Jadi yang paling mengerti yang namanya survei atau tentang penelitian, interview ya, teori-teori pendukung yang teman-teman punya, itu adalah teman-teman sendiri ya, bukan justru dosen pengujinya tuh. Sehingga teman-teman pelajari ulang aja tentang hasil yang teman-teman sudah survei ya, informasi dari semua narasumber ya, bagaimana teman-teman melakukan observasi dikaitkan dengan teori-teori yang sudah teman-teman hubungkan sebelum-sebelumnya di bab-bab sebelumnya ya. Kalau teman-teman sudah kembali mengkaji ulang, kalau teman-teman sudah memahami ulang lagi hal ini, gue berharap pasti itu proses tidak mengkhianati hasilnya. Jadi setiap perjuangan teman-teman pasti nilainya juga bagus, hasilnya juga lulus. Percayalah, kamu akan mendapatkan nilai bagus ya apabila kamu sudah bisa meyakinkan dosen-dosen penguji dengan jawaban-jawaban yang sudah teman-teman berikan ya. Gue berharap setiap teman-teman yang sudah bekerja keras dan juga sudah melewati setiap waktu, tenaga, biaya yang sudah dikeluarkan selama penyusunan ini juga mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Berikutnya teman-teman, lupa referensi tuh. Nah, jadi memang ini bahaya, karena pada akhirnya ketika kita lupa referensi, sering sekali dosen penguji menganggap bahwa ini sebenarnya yang membuat penulisan ini kamu atau orang lain nih. Kamu sewa joki ya? Ya, kamu ini bayar orang ya untuk menyelesaikan penulisan kamu. Nah, ini sering sekali nih terjadi. Pengalaman-pengalaman gue dan teman-teman juga dulu ya pada saat kuliah. Hati-hati teman-teman. Yang pasti ketika kamu memang lupa referensi atau salah menjawab referensi ya, teman-teman jangan buat kesimpulan sesuai pendapat teman-teman sendiri tanpa didukung sumber-sumber teori itu. Nah, supaya ingat dengan referensinya ya, teman-teman perlu baca ulang tuh sebelum maju sidang lagi, baca lagi. Dengan cara baca ulang, teman-teman juga bertambah paham. Dengan bertambah paham, teman-teman jadinya akan mengecilkan kemungkinan untuk salah menjawab referensinya. Ya, bila perlu teman-teman buat catatan-catatan kecil ya. Kalau kita dulu waktu jadi mahasiswa, kita buat tuh, tulis sendiri khusus untuk referensi-referensi. Jadi ketika misalnya ditanya, kita boleh aja melihat sebentar kan. Itu kan menunjukkan bahwa kita memang jauh lebih mempersiapkan yang namanya sidang skripsi kita ya. Buat catatan-catatan khusus yang memang menjadi penekanan dalam penjelasan dari si skripsi teman-temannya. Nah, bicara lupa referensi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita memanage diri kita, mengendalikan diri kita teman-teman ya. Makanya gue selalu aja mengatakan kepada teman-teman yang mau sidang atau yang selesai sidang, ayo pada saat sidang itu jangan hanya mengira bahwa ya ini hanya sidang skripsi. Lebih kepada sebenarnya adalah ini kualitas diri kamu seperti apa, kualitas berbicara di depan ya, kualitas the power of kepepet tuh, ketika memang kamu ketahuan referensinya tidak tahu gitu ya, dan dianggap bahwa kamu memakai jasa orang untuk melakukan penulisan ini ya, kamu harus punya yang namanya problem solving ya di waktu yang benar-benar singkat ya. Jadi teman-teman, kualitas-kualitas seperti ini sebenarnya yang jauh harus menjadi fokus teman-teman daripada hanya sekedar melakukan yang namanya tahapan kurikulum yang sudah disiapkan oleh kampus, yaitu semester 8 atau semester 7 skripsi ya. Jadi ayo teman-teman, kamu harus lebih melihat bahwa
kualitas diri kamu lah yang harusnya meningkat ya, bertambah ketika kamu melewatin atau sedang menjalani fase-fase yang namanya skripsi. Itu jauh lebih penting karena sekali lagi tidak semua mahasiswa pada akhirnya jadi peneliti, tidak semua mahasiswa pada akhirnya jadi dosen ya. Jadi kemampuan untuk meneliti, kemampuan untuk menulis ya, bisa saja itu akan kamu tinggalkan karena memang bukan menjadi profesi kamu setelah lulus nanti. Tetapi yang namanya kualitas dalam hal ya, satu time management selama kamu membuat skripsi kamu, yang kedua bagaimana problem solving ketika kamu menghadapi masalah, kamu selalu punya solusi-solusinya, terlebih lagi bagaimana kamu self management ya, memanage diri sendiri ketika dicecar sama pertanyaan dosen-dosen penguji dan membuat kamu down, tapi kamu selalu bisa tenang ya, kamu selalu punya yang namanya cara untuk bisa keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kamu hadapin. Ini jauh lebih penting ya teman-teman. So buat gua sekali lagi, gagal dalam berencana sama dengan berencana untuk gagal. Jadi sebaik-baiknya kita, lebih bagus kita akan kaya akan pengalaman, dan pengalaman di skripsi, pengalaman di sidang ini pastinya akan berguna banyak, bermanfaat banyak pada saat nanti teman-teman setelah lulus, mau itu nanti berwirausaha atau bekerja sama orang lain. So, tetap hargai hal-hal yang positif sudah kamu lakukan dan sudah kamu berikan selama proses skripsi, karena kamu harus fokus kepada hal-hal yang positif tersebut untuk memotivasi diri kamu. Hal-hal negatifnya, ya, dia akan sangat-sangat membantu juga, tapi jangan membebani diri kamu sendiri, karena kamu terlalu melihat hal-hal yang negatif dalam hidup kamu terlalu sering. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Yang pastinya doa gua teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan juga punya persiapan yang bagus pada saat memulai sidang skripsi nantinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Subre. Thank you very big, and God bless you all.